Shalom, sebentar lagi saudara akan menyaksikan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya dapat memberkati saudara. Siapkan hati, pikiran, dan Alkitab saudara. Selamat menyaksikan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Senang sekali bisa bertemu saudara kembali di ibadah GB Rumah Jati. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan pada saat hari ini kami dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus tuntun setiap kami untuk kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kami mau buka hati kami mau buka pikiran kami untuk diisi kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang hari ini kita mau belajar sama-sama yaitu Tuhan mengenalku. Sama-sama katakan Tuhan mengenalku. Setiap kita orang percaya dituntut untuk kita mengenal Tuhan. Siapa itu Tuhan? Tetapi menjadi sebuah kekeliruan jika kita hanya mengenal Tuhan. Saudara tahu siapa itu Tuhan? Tuhan lahir di Bethlehem, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan bangkit pada hari yang ketiga, Dia adalah penebus dosa, Dia adalah juru selamat. Sejatinya di dalam kekristenan sebagai pengikut Tuhan bukan hanya mengenal Tuhan, tetapi dikenal oleh Tuhan. Sebuah hal yang fatal jika Tuhan tidak mengenal kita. Tuhan Yesus yang punya kerajaan sorga. Gimana kita bisa masuk dalam kerajaannya? Gimana kita bisa masuk ke rumahnya jika Tuhan gak kenal kita? Contoh Bapak Ibu Saudara, di depan rumahmu ada yang ketok-ketok, tapi saat saudara lihat, saudara intip, saudara gak kenal, tapi orang tersebut manggil nama saudara. Pertanyaan saya gini saudara, apakah saudara mengizinkan orang tersebut masuk dalam rumah? Saya kira tidak, karena saudara tidak mengenal. Matius pasal ke-7 ayat yang ke-21, bukan orang-orang yang panggil Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan sorga. Jadi lebih penting hanya mengenal Tuhan atau sampai dikenal Tuhan? Sampai dikenal Tuhan. Jadi pada suatu saat saudara dipanggil Tuhan, ada di depan pintu kerajaan sorga, Tuhan Yesus gitu ya, ketok-ketok ya, kemudian Tuhan sambut dengan salaman hangat. Kalau di sorga nggak ada COVID Bapak Ibu Saudara, jadi bisa salaman ya. Langsung disambut, oh anakku yang kukasihi, mari masuk ya kan. Nah, firman Tuhan yang hari ini saya mau bagikan Bapak Ibu Saudara adalah bagaimana cara Tuhan mengenalku. Bagaimana cara Tuhan mengenalku. Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan. Dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai yang ke-26. Kita buka Alkitab kita sama-sama dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai yang ke-26. Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku." Kita disebut domba-dombanya jika kita percaya kepada Tuhan. Tuhan akan mengenal kita jika kita sungguh-sungguh 100% percaya kepada Tuhan. Di ayat yang ke-26 tadi tertulis, jika kita tidak percaya, kita tidak disebut domba-dombanya. Seperti yang tadi saya sampaikan, percaya kepada Tuhan 100%. Tidak bisa kita percaya kepada Tuhan 99,99999%. Tidak bisa. Kita percaya kepada Tuhan 100%. Tanda-tanda orang yang tidak percaya Tuhan 100%.
meragukan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah, meragukan akan isi firman Tuhan, meragukan kuasa, mujizat, pertolongan Tuhan. Katanya Tuhan Maha Penyembuh, katanya Tuhan menolong saya, kok saya nggak lihat kuasa Tuhan ya? Meragukan. Kemudian hidup di dalam kebimbangan, kecemasan, kekhawatiran, mengandalkan kekuatan sendiri. Biarlah setiap Bapak Ibu Saudara mau sungguh-sungguh 100% percaya kepada Tuhan, menyerahkan diri, memberi diri sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah kita hari ini di poin yang pertama, kita mau sungguh-sungguh 100% percaya kepada Tuhan. Kemudian di poin yang kedua yang saya pelajari adalah mendengar dan mengikuti. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Semakin kita mengenal Tuhan, kita akan semakin mengetahui suara Tuhan. Kita dapat membedakan mana suara Tuhan, mana suara iblis. Contohnya gini Bapak Ibu Saudara. Dulu mami saya telepon ke HP adik saya. Kemudian yang mengangkat saya. Dan saya berlaga seperti adik saya gitu. Iya, halo mam gitu kan. Terus kemudian mami saya mendengar ragu, ini Koko ya? Mami saya memanggil saya Koko gitu ya. Dan saya bilang bukan, ini Dede gitu. Nah, dilanjut pembicaraan sampai akhirnya mami saya udah tahu, ini suara Koko. Kenapa mami saya bisa tahu? Karena sering ada komunikasi Bapak Ibu Saudara. Jika saya dari kecil sampai besar jarang berkomunikasi, nggak tiap hari komunikasinya, ada kemungkinan mami saya tidak mengetahui bahwa saya sedang berlaga gitu ya. Tapi karena kita sering komunikasi tiap hari, jadi tahu Bapak Ibu Saudara. Demikianlah kita kepada Tuhan. Semakin sering kita dengar suaranya, kita akan semakin mengenal suara Tuhan. Sering berdoa, sering baca Alkitab, sering dengar firman, kita akan semakin peka terhadap suara Tuhan Bapak Ibu. Karena seringkali yang terjadi buat orang percaya bingung membedakan suara Tuhan atau bukan, dari Tuhan apa bukan ya, Tuhan yang bilang atau bukan ya. Sering bingung gitu ya. Kuncinya sering berdoa, sering baca Alkitab, sering dengar firman. Saya akan percaya Bapak Ibu Saudara dapat mengetahui, dapat membedakan, dapat mengenal suara Tuhan. Dan Tuhan mengenal kita bukan hanya saat kita mendengar, tetapi mendengar dan mengikuti. Karena banyak orang percaya hanya mendengar tapi tidak mau mengikuti. Tapi kita mau mengikuti setiap perkataan dari firman. Di poin yang terakhir, di poin yang ketiga adalah tidak hidup dalam dosa. Dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Di poin yang ketiga ini bukan berarti manusia berdosa. Kalau manusia berdosa, kita semua, hanya Tuhan Yesus yang tidak pernah berbuat dosa. Manusia bisa jatuh dalam dosa, tetapi manusia, Bapak Ibu Saudara dan saya bisa memilih untuk tidak berbuat dosa. Hidup dalam dosa,
hidup yang masih bisa berkompromi dengan dosa. Mungkin dosa tersebut yang tidak pernah saudara lakukan. Ya, tapi hari ini saya lakuin deh. Besok dan selanjutnya saya nggak akan pernah lakuin lagi. Artinya masih bisa berkompromi oleh dosa. Hidup dalam dosa, hidup yang masih terikat oleh rokok, narkoba, mabuk-mabukan, LGBT, free sex. Hidup masih dalam dosa yang sama. Bapak Ibu Saudaraku yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kapan waktu yang tepat untuk kita bertobat, berubah? Hari ini, bukan besok, hari ini Bapak Ibu Saudara. Karena Alkitab bilang untuk kita berjaga-jaga, karena kita tidak pernah tahu kapan waktunya Tuhan. Saya dari kecil dididik oleh kedua orang tua hamba Tuhan, Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Jadi kebenaran firman Tuhan udah terus diperkatakan kepada saya dari kecil. Hidup suci, kudus, berkenan, menyenangkan hati Tuhan, tidak boleh mendukakan hati Tuhan, harus suka-sukanya Tuhan, gak boleh suka-sukanya saya, harus menyenangkan hati Tuhan, harus jadi berkat, harus berbuah. Di dalam pikiran saya, aduh susah banget ya jadi orang Kristen gitu ya saudara ya. Aduh berat banget ya. Dan waktu itu pada saat SMP terpintaslah skenario jahat. Waduh, anak pendeta skenario jahat. Dulu Bapak Ibu, sekarang udah bertobat, udah berubah gitu ya. Artinya kalau Tuhan Maha Pengampun, pas udah tua dan terbaring di ranjang aja deh, saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan kan Maha Pengampun. Itu skenario jahat. Nanti udah tua, terbaring dalam ranjang, baru minta ampun, baru bertobat deh. Tapi bagaimana jika kejadiannya dalam keadaan sehat, kuat, gagah, terjadi kecelakaan dan mati di tempat? Ada kesempatan untuk minta ampun, untuk berubah. Firman Tuhan hari ini, saya yang percaya memberkati setiap kita, untuk kita berusaha, untuk kita dikenal Tuhan. Jangan hanya mengenal Tuhan, tetapi kita harus mengejar sampai Tuhan mengenal kita. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi pegangan setiap kita, untuk kita mau percaya, untuk kita mau mendengar dan mengikuti, untuk kita tidak hidup di dalam dosa. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur buat kebenaran firman Tuhan hari ini, mengajarkan setiap kita untuk kami terus mengejar agar Tuhan mengenal setiap kami ya Bapa. Biarlah setiap kami mau 100% percaya sama Tuhan. Kami mau mendengar dan mengikuti perkataan-Mu. Dan kami juga mau untuk tidak hidup di dalam dosa. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi rema bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk kita menerima berkat dari Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati kehidupan-Mu. Tuhan memberkati pekerjaan-Mu, Tuhan memberkati segala usaha-Mu. Tuhan membuat engkau menjadi berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati buah kandungan-Mu. Tuhan memberkati pendidikan dan pendidikan anak-Mu. Dan Roh Kudus akan turun atas saudara untuk menjadi saksi Kristus. Terimalah berkat dari Tuhan, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.